Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah." Ada 7 golongan yang dihitung mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mat'un, yaitu orang-orang yang meninggal karena wabah penyakit menular. Yang kedua adalah al-mabtun, yaitu orang-orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Yang ketiga adalah wal-ghariqu, yaitu orang-orang yang meninggal karena tenggelam. Yang keempat, wasahibul hadam, yaitu orang-orang yang meninggal karena tertimpa benda yang berat. Yang kelima adalah wasahibu dzatil jam, yaitu orang-orang yang meninggal karena sakit lambung. Yang keenam adalah wasahibul haraqi, yaitu orang-orang yang meninggal karena kebakaran. Dan yang ketujuh, wal mar'atu tamutu bi jam'in, yaitu wanita-wanita yang meninggal karena hamil atau karena melahirkan. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan bahwa selain orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena meninggal di medan perang, ada lagi 7 golongan yang lain yang dihitung mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama membagi mati syahid ini ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada syahid dunia dan akhirah, yaitu orang yang dihitung mati syahid dunia dan syahid akhirat. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang meninggal dalam mengikuti perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, perang melawan orang kafir. Maka terhadap orang yang syahid seperti ini, kita hanya wajib melakukan 2 kewajiban. Yang pertama adalah mengapankan dan menguburkannya, sementara 2 kewajiban itu tidak diwajibkan, yaitu memandikan dan menyolatkan. Akan tetapi untuk 7 golongan yang lain itu dihitung sebagai syahid akhirat. Bedanya adalah kalau dia hanya syahid akhirat, maka dia harus dilaksanakan 4 kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dunia. Dia tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, dan kemudian dimakamkan. Yang menarik dalam hadis tadi bahwa yang pertama yang dihitung mati syahid akhirat itu adalah al-mat'un, orang-orang yang meninggal karena wabah penyakit menular. Maka dalam hal ini selama yang meninggal itu adalah orang yang beriman, orang yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha meninggalkan kemaksiatan. Dalam artian dia tidak sengaja, dia telah berikhtiar untuk menghindari penyakit menular tersebut. Dengan berbagai upaya, dia berikhtiar dengan doa, dia berikhtiar dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Kemudian dia menjaga diri. Nah, begitu hal itu sudah dilakukan secara maksimal, namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia terjangkit virus itu, terjangkit penyakit menular itu, maka dia kalau meninggal dunia, maka dia dihitung mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah semua dosa-dosanya akan diampuni dan dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Oleh karenanya kepada kita, wahai saudara-saudaraku yang kebetulan keluarganya meninggal karena terjangkit wabah virus ini, wabah virus corona ini, maka jangan terlalu bersedih hati. Bisa jadi dia hina dalam pandangan manusia, kemudian orang tidak berani mendekatinya, dimakamkan tidak selayaknya pemakaman yang biasa, kemudian pengurusan jenazahnya pun tidak seperti hal yang kita harapkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan biasa. Tetapi jangan bersedih bahwa itu secara lahiriahnya memang terkesan tidak baik bagi kita, tetapi di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan meninggal terkena penyakit itu, maka dia dihitung sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jaminan orang yang mati syahid itu insya Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi kita yang sudah berikhtiar dengan maksimal, yang mudah-mudahan tidak akan pernah terjangkit dengan corona, tetapi begitu pahitnya yang kita alami pada hari-hari yang akan datang, misalnya ada salah seorang di antara kita yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, berusaha dan berikhtiar dengan segala daya upaya. Segala anjuran pemerintah telah dijalankan, kemudian mawas dirinya telah dilakukan, kemudian dia berdoa. Maka jangan terlalu panik dengan wabah yang sedang menyebar ini. Jangan ketakutan kita terhadap kematian itu melebihi ketakutan kita kepada Allah SWT. Segera kita introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan berupa kebaikan, mari terus kita tingkatkan. Kemudian kita ajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Dan mungkin dari kita ada yang orang tidak tahu, tetapi kita sendiri secara sadar mengetahui bahwa ada keburukan-keburukan yang mungkin kita lakukan secara tersembunyi, tidak dilihat orang. Maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kalau kita sudah berusaha maksimal, maka itu adalah terhitung usaha kita berjuang di jalan Allah. Tetapi kalau misalnya ada salah seorang di antara kita yang diuji oleh Allah terpapar virus itu dan kemudian dia meninggal dunia, la tahzan, jangan merasa bersedih, wala takhaf, dan jangan takut. Karena kehidupan dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Tetapi yang harus kita sadari bahwa bukan penyakit itu yang mematikan kita, tetapi ajal kita sudah sampai, dan kemudian sebab itu datang mengikuti ajal. Maka sesungguhnya zat yang mematikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita tidak perlu lagi berandai-andai. Andaikan saya begini, saya tidak akan mati. Andaikan saya begini, saya tidak akan mati. Karena andai-andai itu adalah harfus syaitan. Itu adalah bisikan syaitan. Maka ketika sudah terjadi, kita sudah memaksimalkan usaha, maka ucapan yang terbaik adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Semoga akhir hidup kita menjadi akhir kehidupan yang baik. Dan semoga saudara-saudara kita yang telah tertimpa oleh wabah ini kemudian meninggal dunia, mudah-mudahan mereka tercatat sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan iman, kemudian kita tegarkan perasaan kita sehingga kita menjadi orang yang mampu menghadapi wabah ini, dan kemudian mudah-mudahan Allah segera membuka jalan agar kita bisa terbebas dari wabah yang sangat mematikan ini.
Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.